Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Irani Dwi Putra Budiono. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hasil penelitian karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Pemanfaatan Media Sosial Terhadap Strategi Pemasaran UMKM Lokal Kerajinan Tangan dalam Pameran Kerajinan Tangan Semarakon Mall Serpong. Sebelumnya, kita akan membahas dulu isi kontennya terlebih dahulu. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada penutup, yang keenam ada daftar pustaka. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi latar belakang dari penelitian saya ini yaitu UMKM di Indonesia ini merupakan salah satu pilar penting perekonomian di Indonesia yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu sektor UMKM yang memiliki potensi besar adalah kerajinan tangan, yang mengandalkan kreativitas dan nilai seni sebagai keunggulan produknya. Nah, di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif, pelaku UMKM ini tuh dituntut tidak hanya berinovasi dalam produk, tetapi juga dalam strategi pemasaran. Nah, perkembangan teknologi digital khususnya media sosial itu tuh telah membuka peluang bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas, efektif, dan berbiaya rendah sehingga dapat meningkatkan brand image sebuah bisnis dan membangun brand awareness di kalangan konsumennya. Nah, namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku UMKM tuh yang belum memanfaatkan media sosial secara optimal karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan mereka mengenai pemasaran digital. Nah, akibatnya banyak produk kerajinan tangan yang memiliki kualitas baik tetapi belum dikenal secara lebih luas oleh masyarakat sehingga tingkat brand awareness-nya tuh masih rendah. Nah, kondisi ini tuh menjadi tantangan bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasarnya. Nah, dari pemaparan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah yang tercipta yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana dampak media sosial terhadap tingkat brand awareness UMKM kerajinan tangan. Dan yang kedua, yaitu bagaimana pelaku UMKM memanfaatkan media sosial sebagai teknik pemasaran untuk memperkenalkan produknya. Tujuan penelitiannya ada dua, yaitu menganalisis signifikansi dampak pemasaran digital terhadap peningkatan brand awareness. Yang kedua, yaitu memahami pola pemanfaatan platform dalam memperluas jangkauan dan membangun interaksi pelanggan. Nah, manfaat penelitiannya di penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di mana secara teoritis penelitian ini tuh diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang pemasaran digital khususnya mengenai peran dan dampak media sosial dalam strategi pemasaran UMKM serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa. Secara praktis, penelitian itu dapat memberikan wawasan dan panduan bagi para pelaku UMKM kerajinan tangan mengenai strategi pemasaran melalui media sosial yang efektif guna meningkatkan jangkauan pasar dan brand awareness. Bagi penyelenggara pameran sendiri, hasil penelitian itu dapat menjadi masukan dalam merancang program pendampingan digital marketing bagi para peserta pameran agar memberikan dampak yang lebih besar bagi perkembangan UMKM lokal. Dan yang terakhir bagi peneliti itu sendiri, yaitu saya, penelitian ini tuh merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis dan pemahaman mengenai pemasaran digital dalam konteks UMKM lokal di Indonesia. Nah, metode penelitian yang digunakan di sini yaitu kuantitatif deskriptif, di mana penelitian itu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan instrumen kuesioner skala Likert 4 poin, disebar kepada 45 responden atau pelaku UMKM kerajinan tangan sebagai respondennya. Lokasi dan variabelnya di sini dilaksanakan di Semarakon Mall Serpong yang berlokasi di Tangerang, Banten, dengan fokus penelitian yang membahas penggunaan media sosial sebagai variabel X dalam meningkatkan brand awareness sebagai variabel Y para pelaku UMKM lokal kerajinan tangan. Untuk analisis datanya, di sini data primer itu diperoleh melalui kuesioner dan didukung data sekunder dari berbagai literatur. Kemudian analisis data ini diolah menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antar variabel. Bab 2 atau tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu di sini ada 3. Yang pertama yaitu dari penelitian Rifani M. Rosyada F. DKK, judulnya Pengaruh Media Sosial dalam Strategi Pemasaran Produk pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. Di sini menunjukkan bahwa media sosial itu memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap peningkatan penjualan dan brand awareness UMKM. Platform media sosial terbukti menjadi media yang paling efektif untuk mempromosikan produk UMKM karena kemampuannya dalam menjangkau audiens yang luas. Selain itu, kemampuan para pelaku UMKM dalam mengelola konten media sosial secara konsisten dan kreatif menjadi faktor penentu keberhasilan strategi pemasaran digital mereka. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu oleh Carmila 2023 dengan judul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Strategi Pemasaran UMKM Fashion, tinjauan tentang inovasi bisnis dalam meningkatkan jangkauan pasar, mengungkapkan bahwa pemanfaatan media sosial secara terpadu dengan menggabungkan beberapa platform sekaligus seperti Instagram untuk membangun estetika visual merek dan TikTok untuk konten video kreatif mampu meningkatkan jangkauan pasar secara signifikan. Selain itu, pentingnya konsistensi dalam pembuatan konten dan interaksi aktif dengan konsumen itu melalui
melalui fitur komentar, direct message, serta live streaming sebagai kunci keberhasilan strategi digital marketing bagi pelaku UMKM di era modern. Dan yang terakhir, penelitian Asidki M. Salwa ADKK dengan judul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Strategi Digital Marketing pada UMKM Task Handmade Elail menyoroti bahwa dengan adanya pelaksanaan program pendampingan berupa pelatihan teknis pengenalan fitur media sosial, pelatihan teknik fotografi, serta pembuatan akun toko online, pemilik kini mampu melakukan promosi dan memasarkan produknya secara mandiri. Strategi pemanfaatan media sosial dan platform e-commerce seperti Shopee yang dimanfaatkan secara langsung untuk aktivitas penjualan online dan pembuatan konten menarik untuk memperluas visibilitas produk terbukti efektif dalam mengatasi kesulitan pemilik UMKM dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualannya. Landasan teorinya di sini ada 6. Di sini yang pertama yaitu media sosial, yaitu platform digital yang memungkinkan pengguna membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten secara online. Dalam konteks pemasaran, media sosial ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumennya secara langsung dan real time. Menurut Kotler dan Keller 2016. Platform yang umumnya digunakan di Indonesia meliputi Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Shopee, dan Tokopedia. Keunggulan utama media sosial ini sebagai alat pemasaran terletak pada kemampuannya menjangkau audiens yang luas dengan biaya yang relatif rendah, menyediakan data analitis secara langsung, serta memungkinkan interaksi personal antara merek dan konsumen. Landasan teori yang kedua yaitu pemasaran digital, di mana pemasaran digital merupakan aktivitas pemasaran yang memanfaatkan media berbasis internet untuk mempromosikan produk secara membangun hubungan komunikasi antara produsen dan konsumen tanpa batasan geografis maupun waktu, menurut Aulia dan Agustina 2024. Dalam penerapannya, pemasaran digital bertumbuh pada 3 teknik utama, yaitu konten marketing yang melalui penciptaan konten yang relevan dan informatif, influencer marketing yang memanfaatkan kepercayaan antara influencer dan pengikutnya untuk mempengaruhi keputusan pembeli, serta customer engagement yang mengukur seberapa aktif audiens merespon konten yang disajikan. Landasan teori yang ketiga yaitu UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM ini merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha. UMKM merupakan usaha produktif yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM memiliki peranan yang sangat strategis karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan berkontribusi secara signifikan terhadap produk domestik bruto nasional Indonesia. Landasan teori yang selanjutnya yaitu brand awareness, di mana kesadaran merek adalah kemampuan calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek dalam kategori produk tertentu menurut Akers 1991. Menurut Keller 2013 menegaskan bahwa brand awareness merupakan dimensi dasar dari ekuitas merek yang mencerminkan kehadiran merek dalam benak konsumen. Tingkatannya itu dimulai dari brand unaware, brand recognition, brand recall, hingga tingkatan tertinggi yaitu top of mind, yakni kondisi di mana merek menjadi yang pertama sehingga konsumen tuh saat ditanya tentang kategori produk tertentu. Yang kelima yaitu consumer behavior, di mana perilaku konsumen itu merupakan proses yang menggambarkan bagaimana individu atau kelompok itu memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya menurut Wardana 2024. Nah, di era digital, perilaku konsumen mengalami perubahan yang ditandai dengan meningkatnya ketergantungan terhadap informasi dari media sosial seperti ulasan, rekomendasi, dan konten visual yang berperan membentuk persepsi serta kepercayaan konsumen terhadap suatu merek. Landasan teori yang terakhir yaitu buying decision, di mana keputusan pembelian adalah proses konsumen dalam menentukan pembelian suatu produk setelah melalui beberapa tahap pertimbangan sekaligus menjadi tahap akhir dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Nah, melalui model AIDA, Awareness, Interest, Desire, and Action, di mana menurut Kotler dan Armstrong 2018, tahapan awareness ini dibangun lewat penyebaran konten media sosial yang luas, kemudian menumbuhkan interest melalui tampilan visual yang menarik, lalu desire yang terbentuk melalui ulasan dan rekomendasi yang membangun kepercayaan terhadap merek, hingga pada akhirnya mendorong action berupa keputusan untuk membeli. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini tersedia grafik platform media sosial terpopuler yang digunakan oleh 45 responden, di mana Instagram di sini ada 36 responden yang menjawab Instagram, TikTok sejumlah 32, Facebook 12, Shopee dan Tokopedia 6, dan WhatsApp Business 2.
Jadi mayoritas pelaku UMKM kerajinan tangan menggunakan TikTok sebanyak 80% dan Instagram 71,1% sebagai media pemasaran utamanya. Nah, tingginya penggunaan kedua platform tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM itu semakin menyadari pentingnya pemasaran digital dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, dominasi TikTok dan Instagram juga mengindikasikan bahwa konten visual dan video pendek itu menjadi strategi yang paling efektif untuk menarik perhatian konsumen, menampilkan keunikan produk kerajinan tangan, serta meningkatkan interaksi dengan pelanggannya. Nah, dengan jangkauan yang luas dan kemudahan dalam berbagi konten, kedua platform ini tuh berperan dalam meningkatkan exposure produk dan membangun brand awareness UMKM itu sendiri. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah 1, di mana rumusan masalah 1 ini yaitu dampak penggunaan media sosial sebagai strategi teknik marketing pemasaran dan signifikansi terhadap tingkat brand awareness pada UMKM kerajinan tangan. Di sini ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah persatu. Yang pertama yaitu media sosial membantu memperkenalkan produk kepada lebih banyak konsumen. Yang kedua, penggunaan media sosial mempermudah promosi produk UMKM. Yang ketiga, konsumen lebih mengenal produk setelah dipromosikan melalui media sosial. Yang keempat, media sosial membantu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek produk. Yang kelima atau yang terakhir yaitu produk UMKM itu lebih dikenal masyarakat sejak menggunakan media sosial. Nah, hasilnya yaitu mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap penggunaan media sosial dengan lebih dari 75 responden menyatakan sangat setuju pada seluruh indikator yang diukur. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa media sosial itu efektif dalam memperkenalkan produk, mempermudah promosi, meningkatkan pengenalan merek, serta memperkuat brand awareness UMKM kerajinan tangan di kalangan konsumen. Nah, hasil temuan ini tuh sejalan dengan teori Kotler dan Keller 2016 yang menyatakan bahwa media sosial itu merupakan sarana komunikasi dua arah yang efektif antara pelaku usaha dan konsumen. Melalui interaksi yang berlangsung secara langsung dan berkelanjutan, media sosial itu mampu meningkatkan exposure produk sekaligus memperkuat kesadaran merek di benak para konsumennya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah kedua, yaitu pemanfaatan media sosial oleh para pelaku UMKM kerajinan tangan sebagai teknik marketing pemasaran untuk membantu meningkatkan brand awareness produk yang mereka miliki. Di sini ada 5 pernyataan yang berkaitan dengan rumusan masalah kedua. Yang pertama yaitu media sosial ini membantu memperluas jangkauan pasar usaha. Yang kedua, media sosial secara rutin digunakan untuk kegiatan pemasaran produk. Yang ketiga, interaksi dengan konsumen melalui media sosial membantu meningkatkan hubungan. Dan yang keempat, media sosial itu merupakan sarana pemasaran yang lebih efektif dibandingkan promosi konvensional. Dan yang kelima atau yang terakhir, penggunaan media sosial itu membuat merek produk lebih dikenal dibandingkan sebelumnya. Hasilnya, mayoritas responden itu memanfaatkan media sosial sebagai strategi pemasaran untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan interaksi dengan pelanggan, dan memperkuat pengenalan merek. Tingginya tingkat persetujuan responden sebanyak 88,9% menunjukkan bahwa media sosial itu telah menjadi instrumen pemasaran digital yang efektif dalam mendukung peningkatan brand awareness UMKM kerajinan tangan. Selanjutnya di sini ada hasil uji korelasi persen, di mana variabel X atau variabel pertamanya di sini itu pemanfaatan media sosial, kemudian variabel Y-nya di sini itu adalah brand awareness atau strategi pemasaran. Di sini hasil uji korelasi persen menunjukkan nilai R di sini yaitu 0,904 yang berarti terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara pemanfaatan media sosial dan brand awareness UMKM kerajinan tangan. Artinya, di sini semakin aktif UMKM itu menggunakan media sosial untuk promosi dan interaksi pelanggan, maka semakin tinggi tingkat pengenalan dan pengingatan merek oleh konsumen. Di mana nilai korelasi tersebut ini tuh lebih besar dari R tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 0,294 maupun 1% 0,380, di mana hasil temuan ini itu mendukung teori Kotler dan Keller 2016 bahwa media sosial itu merupakan sarana pemasaran efektif dalam membangun komunikasi dan kesadaran merek atau brand awareness. Selanjutnya di sini interpretasi dari hasil penelitiannya di sini digambarkan melalui model AIDA, di mana dari media sosial, kemudian awareness, interest, desire, dan action atau pembelian. Nah, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui model AIDA, di mana media sosial ini berperan dalam membangun kesadaran merek melalui penyebaran konten, menarik minat konsumen melalui tampilan visual produk, menumbuh keinginan pembeli untuk
melakukan pembelian melalui ulasan dan interaktif positif, serta mendorong tindakan pembelian. Nah, oleh karena itu pemanfaatan media sosial yang konsisten dan didukung keikutsertaan dalam pameran menjadi strategi efektif untuk meningkatkan brand awareness dan daya saing UMKM kerajinan tangan. Media sosial itu nggak hanya meningkatkan brand awareness, tetapi juga mendukung proses keputusan pembelian konsumen. Kombinasi promosi digital dan keikutsertaan dalam pameran kerajinan tangan di Semarang Commerce Serpong ini tuh mampu memperluas exposure merek serta meningkatkan peluang produk yang dikenal, diingat, dan dipilih oleh konsumen. Selanjutnya yaitu bab 4 penutup. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial itu memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap brand awareness UMKM kerajinan tangan, di mana hasil korelasi uji Pearsonnya di sini yaitu 0,904. Media sosial ini terbukti efektif dalam memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pengenalan merek di kalangan konsumennya. Yang kedua yaitu media sosial itu nggak lagi hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi menjadi kebutuhan penting dalam strategi pemasaran UMKM. Platform seperti TikTok dan Instagram memungkinkan pelaku usaha itu menjangkau konsumen secara lebih luas, cepat, dan efisien dibandingkan metode pemasaran konvensional. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu keberhasilan pemasaran UMKM itu nggak hanya ditentukan oleh pengguna satu platform, tetapi oleh kemampuan mengintegrasikan berbagai media sosial dengan kegiatan pemasaran langsung. Kombinasi antara pameran fisik dan promosi digital ini terbukti mampu memperkuat exposure merek mereka, membangun kedekatan dengan konsumen, dan meningkatkan daya saing produknya. Nah, kemudian saran untuk penelitian selanjutnya yang pertama yaitu perluasan sampel penelitian. Penelitian selanjutnya itu disarankan melibatkan UMKM kerajinan tangan dari berbagai daerah agar hasil penelitiannya itu lebih representatif dan dapat digeneralisasi secara lebih luas. Yang kedua yaitu menggunakan metode campuran, di mana penelitian ini mendatang dapat menggunakan metode pendekatan mixed methods atau metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi pemasaran digital UMKM. Yang ketiga yaitu kajian faktor penghambat dari adanya permasalahan penelitian ini, di mana berikutnya dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pemanfaatan media sosial oleh pelaku UMKM seperti keterbatasan pengetahuan, keterampilan digital, maupun sumber dayanya. Keempat atau yang terakhir yaitu pengembangan program literasi digital. Nah, perlu dilakukan penelitian terkait model pendampingan dan pelatihan digital marketing yang terukur serta berkelanjutan untuk membantu UMKM ini mengoptimalkan penggunaan media sosialnya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Di sini total ada 9 sumber yang saya gunakan. 3 di antaranya di sini saya menggunakan buku dan lainnya saya menggunakan jurnal dan penelitian terdahulu yang pernah membahas terkait hal serupa. Sekian, terima kasih telah menyimak hasil karya tulis ilmiah saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.